Kerana TKI ini kita harus lihat sejarahnya. Ya, Malaysia Indonesia ini hubungannya itu cukup akrab. Tapi penyiksaannya juga cukup kuat. Ya, saya benar. Ini kerana keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka, dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Dan sebab itu kita bertanggungjawab, bukan saja di sini, tapi kami di Malaysia sebahagian elemen yang sedar dalam masyarakat untuk mengemukakan hal ini secara terang dan menuntut perubahan. Dan yang pentingnya ini soal kemanusiaan. Manusia tidak boleh dianggap dan dilayan seperti hamba. Dan ini yang saya anggap satu keterlaluan dan kebiadaban yang dilakukan oleh beberapa kerak. Yang pemirsa, kisah pilu kembali menimpa tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Seorang pembantu asal Indonesia meninggal dunia setelah disiksa majikannya. Korban mengalami patah tulang di beberapa bagian dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Sikap tidak terpuji kembali ditunjukkan petugas di Raja Malaysia. Seorang tenaga kerja asal Indonesia diduga dianiaya beberapa petugas negeri jiran Malaysia hingga babak belur. Awak kenapa? Ini polis. Okey. Sekarang sini polis dah. Sekarang sini polis. Jangan sama saya. Berapa ribu TKI kita yang digebukin, gajinya nggak diberikan, diperkosa, diseksa, dan apa tindakan pemerintah? Membeli kapal perang kita, diserempet kapal perang Malaysia. Kemudian mereka kirim teroris Nurdin Top dan Dr. Azahari. Oke. Ini sudah masalah kedaulatan, bukan sekedar masalah TKI yang digebukin, bukan sekedar masalah lagu yang diambil. Tapal batas kita sudah dialihkan sekian kilometer, hutan kita sudah dirampas, Ambalat sudah diambil. Tindakan yang sendiri-sendiri begitu ya Pak ya? Anda lihat ini terorganisirkah? Jelas. Kalau ada tentara Malaysia berani nabrak kapal perang Indonesia, jelas itu angkatan laut. Kalau hutan matok-patok itu, jelas itu organisasi. Apakah tentara atau apa? Nah ini tadi kan sangat jelas ya di televisi, sangat jelas itu pejabat-pejabat apa imigrasi atau apa, dan dengan memukuli seorang yang sudah tidak berdaya seperti ini jelas terorganisir, sangat masif dilakukan oleh mereka. Saya marah betul. Kenapa Anda melihat itu terjadi, penganiayaan ini? Apakah karena mereka sering melihat penganiayaan? Karena mereka merasa Edon itu tidak akan berdaya, kita gebukin juga pemerintahnya paling diem. Paling disuruh kita minta maaf. Dan kalau kita sudah minta maaf, pemerintah puas. Mereka sudah minta maaf. Nah, kalau maaf kita terima, tiap hari begini, besok ada lagi.